Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton kepada Ibu Setia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas dan mempresentasikan chapter 6 dan 7 untuk mata kuliah manajemen yang berjudul Managing Startup atau mengolah perusahaan baru dan Planning and Goal Setting, perencanaan dan penetapan tujuan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya, yaitu ada Nanda Fadilah, Ananda Khaila, Arya Harisman, Rafif Abdul Rafi, dan saya sendiri Muhammad Riyandi. Untuk pembahasan pertama tentang managing startup atau mengolah perusahaan baru. Langsung saja untuk saudari Ananda Khaila, dipersilakan. Managing startup, mengelola perusahaan baru. Apa itu kewirausahaan? Siapa pengusaha, bisnis pemilik minoritas, bisnis milik wanita, siswa-siswa pengusaha. Kewirausahaan sosial, dampak perusahaan wirausahaan Yamin Asyad, kewirausahaan internasional. Kewirausahaan adalah proses memulai usaha bisnis, mengatur sumber daya yang diperlukan, menanggung risiko terkait yang menikmati imbalannya. Wirausahawan adalah seorang yang terlibat dalam kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha untuk menemukan produk atau layanan, menemukan yang mengumpulkan sumber daya yang diperlukan seperti uang, orang, mesin, yang lain-lain. Menyiapkan mental untuk semua risiko yang dialami. Lima jenis pemilik usaha kecil. Idealis, menghargai kesempatan yang dimiliki untuk mengerjakan sesuatu yang baru yang kreatif. Pekerja keras, bersiap untuk tantangan yang lebih besar untuk bisnis yang menguntungkan. Detail, harus memiliki energi yang tinggi agar mudah menangani setiap detail bisnis. Mengoptimal, mendapatkan kepuasan pribadi dari menjadi pemilik bisnis. Pemeliharaan, menikmati kesempatan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, ini ada kisah singkat Brian Chase dan Joy Gabriel, pendiri Airbnb. Awalnya mereka tidak mampu membayar sewa apartemen di San Francisco. Mereka memutuskan mengubah loteng mereka menjadi ruang kerja desainnya. Awal mereka membuat situs itu pertama airbenarbreakfast.com, yang dia rasa situs itu merasa personal bagi mereka, lalu dia mengubahnya jadi Airbnb, yang membuat mereka terkenal pada tahun 2008 melampaui 1 juta listing di seluruh dunia, serta menghasilkan miliaran pendapatan. Sumbernya dari DraftRicle. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nanda Fadilah. Untuk Saudari Nanda Fadilah, waktu dan tempat dipersilakan. Who are entrepreneurs? Siapakah pengusaha? Wirausahawan memiliki latar belakang demografis, karakteristik, dan kepribadian yang membedakan dari manajer sukses.
Minority Owned Business, bisnis milik minoritas. Salvador Guzman, ia merupakan mantan dokter hewan, memulai restorannya sendiri dengan 3 mitra dan menghemat $18.000, bergabung dengan lebih dari 2,4 juta imigran wira swasta di Amerika Serikat. Sekarang dia memiliki 14 restoran dan 2 stasiun radio berbahasa Spanyol di Tennessee. Woman-owned business, bisnis milik wanita. Pengusaha wanita telah meluncurkan bisnis baru dengan kecepatan 2 kali lipat dari pria untuk 3 dekade terakhir. Lebih dari 10 juta perusahaan atau 29% dari semua bisnis mayoritas dimiliki wanita pada tahun 2008, menurut Center of Research Bisnis Wanita. Traits of Entrepreneurs, sifat-sifat pengusaha. Yang pertama itu ada otonomi. Otonomi itu hak kebebasan wirausaha untuk mengatur bisnisnya sendiri. Terus ada entrepreneurial sacrifice, pengorbanan wirausaha. Terus ada high energy, energi yang tinggi. Need to achieve, perlu apa yang dicapai. Self-confidence, percaya diri. Locus of control, pengendalian fokus. Ketika Anda mendapat hambatan, ubahlah menjadi peluang. Anda memiliki pilihan. Anda dapat mengatasinya dan menjadi pemenang, atau Anda membiarkannya mengalahkan Anda dan menjadi pecundang. Pilihannya adalah milikmu dan milikmu sendiri. Mary Kay Ash. Social entrepreneurship, kewirausahaan sosial, adalah perkumpulan wirausahawan yang berkomitmen untuk membuat bisnis dan perubahan dunia menjadi lebih baik. Jenis bisnis ini bukan untuk mencari profit atau keuntungan, melainkan fokus untuk memenuhi kebutuhan dan membantu memecahkan masalah ekonomi dan sosial. Contoh penanganan bisnis ini ada pencemaran lingkungan, kelaparan global, kematian akibat penyakit yang dapat diobati. Materi selanjutnya dibawakan oleh saudari Arya adalah Isman. Impact of Entrepreneurial Companies, dampak perusahaan wirausaha. Perusahaan dan usaha kecil penting untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi Amerika Serikat maupun internasional. Selain itu, kewirausahaan adalah pendorong utama inovasi. Entrepreneurship in United States, kewirausahaan di Amerika Serikat, dampak perusahaan wirausaha terhadap ekonomi AS sangat mencengangkan. 28 juta perusahaan kecil di AS menyumbang lebih dari setengah semua penjualan AS dan 55% dari semua pekerjaan. Selain itu, usaha kecil mewakili 98% pengekspor AS dan menghasilkan 33% dari semua nilai ekspor. Selanjutnya, entrepreneurship internationally, kewirausahaan internasional. Secara global, kewirausahaan telah mengalami dorongan yang luar biasa karena kemajuan besar teknologi dan ekspansi kelas menengah yang cepat di negara-negara seperti Cina dan India. Pertimbangan salah satu pengusaha paling sukses di India, Narendra Modi, dia dan beberapa pemilik dana meluncurkan Infosys dan pemicu revolusi sumber daya. Kami yang telah membawa miliaran dolar ke dalam ekonomi di Infosys menawarkan layanan konsultasi bisnis, teknologi, rekayasa, dan outsourcing, dan mendukung peringkat nomor 1 dalam daftar perusahaan di India yang paling dikagumi dalam survei Wall Street Journal Asia 209 tahun berturut-turut. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Rafif Abdurrafi. Untuk Rafif Abdurrafi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih buat Deandi. Nama saya Rafif Permagati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang planning dan goal setting. Pada pembahasan hari ini tuh ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah apa sih planning itu atau apa sih perencanaan itu. Yang kedua adalah apa itu penetapan tujuan atau goal setting. Dan yang ketiga adalah how to analyze planning and goal setting, atau bagaimana cara menganalisa perencanaan dan penetapan tujuan. Oke, next.
Jadi yang pertama itu, planning itu apa sih? Jadi planning itu adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu menurut Hani Handoko, perencanaan atau planning itu adalah pemilihan atau penetapan suatu tujuan organisasi dan menentukan strategi kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada sifat-sifat perencanaan. Ada 3, yaitu yang pertama dapat disesuaikan dengan tujuan, yang kedua dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, yang ketiga dapat dikembangkan sesuatu dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Lalu tujuan perencanaan yang pertama adalah memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, yang kedua untuk mengurangi ketidakpastian, yang ketiga untuk meminimalisir pemborosan, dan yang keempat untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam pengontrolan dan pengevaluasian menurut Stephen Robin dan Mary Coulter. Next. Lalu ada karakteristik perencanaan. Yang pertama adalah fungsi manajerial. Jadi perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Lalu yang kedua, berorientasi pada tujuan. Jadi berorientasi pada tujuan ini tuh perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pervasif, yaitu perencanaan yang harus bisa turut hadir dalam seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dan tingkatan dan lebih. Lalu yang keempat adalah proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Lalu yang kelima adalah proses intelektual, yaitu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, pola pikir, perkirakan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Yang keenam adalah futuris, yaitu kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara efektif. Lalu yang terakhir adalah pengembalian keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik. Di antaranya semua pilihan yang ada yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Jadi ada fungsi 5W 1H dalam perencanaan. Yang pertama, apa? Yaitu apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Itu adalah mengapa. Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga, di manakah lokasi yang pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima adalah siapa saja orang yang tepat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam adalah bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan. Next. Jenis-jenis perencanaan. Jadi jenis-jenis perencanaan itu ada 3. Yang pertama berdasarkan tingkatan,
ada master plan atau rencana induk, yaitu suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Yang kedua, operational planning atau rencana operasional, yaitu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam melaksanakan berbagai program perusahaan. Yang ketiga adalah day-to-day planning atau rencana harian. Rencana harian ini adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin. Lalu jenis yang kedua adalah berdasarkan waktu. Ada jangka panjang. Jangka panjang ini tuh berlaku waktu 10 hingga 25 tahun. Lalu jangka menengah kurun waktunya adalah 5-4 tahun. Dan rencana jangka pendek kurun waktunya adalah 1 tahun. Yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ada rencana strategis atau strategi planning, yaitu suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama, dan waktu pelaksanaan pun juga lama. Lalu yang kedua adalah rencana taktis, yaitu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek, serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga adalah rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan serta secara menyeluruh dan lebih terpadu. Okay, next. Yang tadi kita membahas planning, kali ini kita akan membahas soal goal setting atau penetapan tujuan. Goal setting pada awalnya dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Lalu definisinya, goal setting itu adalah model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan, dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan. Menurut Birnberg dalam Mahernoko 2011. Lalu menurut teori ini, salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya. Sekali seseorang memulai sesuatu, seperti suatu pekerjaan atau proyek baru, dia terus mendesak sampai menganalisis planning dan setting. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ini adalah langkah awal dan langkah yang sangat penting karena dari kita menentukan tujuan bermanfaat untuk apa yang akan dilakukan dalam menentukan tujuan tersebut. Yang kedua, mencari referensi. Mencari referensi atau sumber itu biasa dicari dari mana saja, contohnya web, sosmed, ataupun survei. Karena dari situ kita juga bisa membaca respon pasar, menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, membuat rencana. Setelah kita mencari referensi yang akurat, kita bisa mulai untuk membuat rencana perlahan-lahan. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah menyediakan alternatif. Menyediakan alternatif itu penting karena dapat mengurangi resiko. Yang kelima adalah membangun kerjasama. Setelah rencana sudah tersusun rapi dan jelas, kita harus membangun kerjasama karena ini sangat berdampak sekali dalam perencanaan untuk mencapai tujuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.